Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngupi Film, channel khusus untuk membahas film-film Asia. Sebelumnya, gimana kabar semua para sahabat Ngupi Film dimanapun kalian berada? Saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baiklah, kali ini kita akan mereview sebuah film yang berjudul Gaemon tahun 2009, di mana film ini adalah film sejarah yang terjadi di kawasan Asia Timur, tepatnya berada di negara Jepang, di mana pada tahun 1582, yaitu saat pemerintahan Kekaisaran Oda Nobunaga yang saat itu hampir menyatukan wilayah kekuasaannya di Jepang, dia dikhianati pengikutnya yaitu Akechi Mitsuhide, di mana kekuasaan Nobunaga diambil alih. Kemudian tangan kanan Oda Nobunaga yaitu Hideyoshi berhasil mengalahkan Akechi Mitsuhide dan dia mengambil alih Kekaisaran Jepang. Bagaimana kisah selanjutnya? Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Cekidot. Adegan pertama diperlihatkan seorang pencuri yang bernama Gaemon Ichikawa yang sedang berusaha membobol brankas milik seorang bangsawan, di mana dia mengambil semua perhiasan termasuk kotak biru yang bernama kotak Pandora. Kemudian terlihat di luar seorang pejabat pemerintahan yang dipimpin oleh Ichida Mitsunari, di mana kedatangan dia untuk mengambil sebuah kotak Pandora yang dulu pernah dititipkan oleh Mitsuhide Akechi. Dia bermaksud menyita semua titipan itu karena diketahui bahwa Mitsuhide Akechi telah berkhianat kepada negara. Sesampainya di ruangan berangkas, si bangsawan terkejut karena berangkasnya sudah terbuka, dan ketika dilihatnya ternyata semua isinya telah habis semua, diambil oleh pencuri tersebut yang bernama Gaemon. Lalu dia memanggil para penjaga untuk mencari dan mengajar pencuri tersebut. Lalu adegan berpindah di mana Gaemon melihat peta lokasi tempat tersebut agar dia bisa kabur dari sana. Tapi karena Gaemon melihatnya terbalik, malah dia masuk ke sebuah ruangan yang dimana di situ banyak sekali penjaga yang mencarinya. Alhasil Gaemon pun lalu diserang dan dikejar oleh para penjaga tersebut. Tapi karena Gaemon memiliki ilmu bela diri yang tinggi dan dia juga seorang shinobi, maka dapat dengan mudah berhasil dari kejaran penjaga tersebut dan melumpuhkan mereka semua. Kemudian Gaemon berlari menuju pusat keramaian masyarakat karena hari itu adalah hari perayaan kembang api, di mana semua masyarakat berkumpul menjadi satu merayakannya. Lalu setelah Gaemon sampai, dia langsung membagikan hasil curiannya kepada masyarakat karena dia dikenal oleh masyarakat sebagai pencuri yang agung, di mana dia mencuri dari rumah-rumah orang kaya lalu membagikan kepada masyarakat miskin, dan masyarakat yang menerimanya banyak berterima kasih kepada Gaemon dan menganggapnya sebagai dewa. Di atas, Gaemon terus membagikan hasil curiannya kepada masyarakat termasuk kotak Pandora tersebut. Tetapi karena kotak tersebut dilihatnya kosong, akhirnya dia membuangnya, di mana kotak tersebut ditemukan oleh seorang anak kecil yang sedang duduk sendiri yang tak jauh dari keramaian tersebut. Anak kecil itu bernama Kohita, di mana sebenarnya kotak itulah yang dicari oleh Ichida Mitsunari tersebut. Di sisi lain, Ichida Mitsunari memerintahkan pengawalnya yang bernama Saijo Kirigakure untuk mencari kotak tersebut yang telah dicuri oleh Gaemon. Kemudian kaisar yang memerintah saat ini yang bernama Hideyoshi Hashiba memanggil Ichida Mitsunari, di mana dia tahu jika semalam Ichida mencari kotak tersebut tanpa sepengetahuan darinya. Alhasil Ichida dimarahi oleh Hideyoshi. Dia mengatakan jika sekali lagi melanggar maka kamu akan mati. Kemudian adegan berpindah di mana ada kedatangan wanita cantik yang bernama Chacha ke istana negara. Setelah sekian lama tidak pernah datang kembali, di mana Chacha ini adalah keponakan dari Nobunaga yaitu kaisar sebelum Hideyoshi, di mana Chacha ini sudah dianggap seperti anaknya sendiri oleh Hideyoshi. Namun sebenarnya ada pikiran licik di kepala Hideyoshi, di mana dia ingin Chacha untuk menjadi selirnya. Mendengar hal itu, Chacha sebenarnya galau, tapi dia selalu ditemani oleh pelayan setianya yaitu Rikyu.
Kemudian adegan berpindah di mana diperlihatkan bahwa Goemon sedang menikmati hasil rampasannya dengan ditemani oleh beberapa wanita cantik. Namun tak lama dia dihampiri oleh Sasuke. Dia adalah asisten dari Goemon yang tugasnya membuat peta untuk pencurian kemarin, di mana dia juga memberitahukan kepada Goemon bahwa saat ini Ichida Mitsunari mencari Goemon karena telah mencuri kotak Pandora yang berwarna biru. Alhasil, Goemon langsung bergegas mencari keberadaan Kohita, anak kecil yang telah mengambil kotak tersebut yang telah dibuangnya kemarin. Setelah sampai di desa, tepatnya di tempat desanya Kohita, dia melihat saat itu ibunya Kohita dibunuh langsung. Dan langsung saja dia bergegas menolongnya. Setelah itu kotak Pandora tersebut segera diambilnya dan tak lama muncullah sekelompok shinobi suruhan dari Ichida Mitsunari untuk mengambil kotak tersebut yang dipimpin langsung oleh Saijo Kirigakure. Kemudian Goemon melempar kotak tersebut ke atas dan ketika akan diambil, kotak tersebut langsung direbut lagi oleh Goemon. Seketika itu juga terjadi kejar-kejaran dan berujung perkelahian di antara mereka berdua. Di mana perkelahian tersebut sampailah di padang rumput yang luas di mana mereka bertarung dengan imbang. Namun akhirnya Goemon terpojok dan dapat dikalahkan. Tiba-tiba ada seseorang yang melemparkan shuriken dari belakang dan sepertinya mengetahui siapa orang itu. Akhirnya Saijo pergi dengan melompat ke bawah. Setelah itu Kohita mengikuti Goemon dan Sasuke. Saat makan, dengan tidak sengaja Goemon menemukan sesuatu seperti peta jalan kota. Dan kemudian peta itu mengantarkan mereka ke sebuah patung batu. Dan muncul sebuah gulungan keluar dari patung tersebut yang setelah dibuka gulungan tersebut oleh Goemon, Goemon terpengarah dan terlihat marah. Saat itu juga Goemon melihat seseorang yang selalu mengikutinya. Orang itu ternyata adalah Hanjo Hattori, shinobi legendaris yang paling ditakuti. Kemudian Hanjo Hattori memberikan uang kepada Goemon supaya menyerahkan gulungan itu dan Goemon pun menyetujuinya. Ternyata gulungan itu adalah sebuah perjanjian rahasia antara Hideyoshi dan Akechi Mitsuhide dalam rangka menggulingkan Oda Nobunaga agar hidup menjadi penguasa. Akhirnya gulungan itu oleh Hattori diserahkan kepada Tokugawa yang tak lain adalah majikannya, yang nantinya akan dijadikan bukti atas kejahatan Hideyoshi sehingga kekuasaan akan diberikan kepada Tokugawa sebagai penerus dari Nobunaga. Jadi kenapa Goemon marah melihat tulisan itu? Ternyata dalam kisah masa lalu Goemon adalah seorang anak yatim piatu yang ditemukan dan diselamatkan oleh Oda Nobunaga. Dia kemudian dibawa di istana, dipertemukan dengan Hanjo Hattori, ninja ataupun shinobi legendaris yang nantinya akan mengajarkan ilmu perninjaan kepadanya bersama seorang anak laki-laki yang bernama Saijo, di mana mereka berdua dilatih dengan sangat keras oleh Hattori langsung. Dan dari situlah kemampuan mereka berkembang dan semakin kuat. Sehingga pada umur 15 tahun mereka resmi menjadi shinobi yang melayani keluarga Oda Nobunaga dan ditugaskan untuk menjaga seorang gadis manis dan cantik serta imut, yaitu keponakannya dari Oda Nobunaga yang bernama Chacha. Hingga suatu hari Chacha harus meninggalkan istana itu. Namun sebelum berpisah, Goemon mengajak Chacha ke sebuah tempat yang indah di mana banyak kunang-kunang di sana dan juga diberikan kipas angin oleh Chacha sebagai kenang-kenangan. Dan di sisi lain juga Oda Nobunaga memberikan hadiah yaitu pedang kesayangan kepada Goemon karena telah menjaga Chacha dengan baik. Setelah persekongkolan antara Hideyoshi dan Akechi Mitsuhide yang mengakibatkan Nobunaga harus mati, membuat Saijo dan Goemon harus berpisah, di mana Saijo tetap mengabdi pada pemerintah sementara Goemon pergi mencari kebebasan.
Dan sebelum pergi meninggalkan tempat itu, Goemon membagi pedang pemberian Nobunaga kepada Saijo. Jadi wajar saja Goemon marah mengetahui kebenaran di balik gulungan itu, di mana Nobunaga adalah orang yang sangat berjasa kepadanya. Setelah mengetahui persekongkolan dan konspirasi yang dilakukan oleh Hideyoshi, maka Goemon segera mengambil langkah untuk membunuh ke kediaman Hideyoshi. Dia membawa pisau mini. Di sana dia menikam Hideyoshi hingga tewas. Kemudian dia dikejar dan dicari oleh para penjaga. Kemudian dia masuk ke sebuah ruangan, di mana dalam sebuah ruangan tersebut ada Chacha yang langsung mengenalinya. Tapi harus segera diakhiri karena ada seseorang yang datang. Dengan segera Goemon melompat ke atas dan menjatuhkan kipas angin yang selalu dia bawa, karena itu adalah pemberian dari Chacha. Kemudian betapa terkejutnya Goemon mengetahui yang datang adalah Hideyoshi. Ternyata yang dia bunuh adalah orang lain yang memang disiapkan sebagai umpan untuk jaga-jaga jika ada orang yang membunuh Hideyoshi. Saat Goemon bersembunyi di atas langit-langit ruangan, dia ditemukan oleh anak buah Hideyoshi yang bernama Gao, di mana Goemon ditembak dan jatuh terhempas ke air. Untungnya dia diselamatkan oleh teman seperguruannya yang bernama Saijo. Kemudian dia dibawa di tempat Sasuke dan Kohita berada. Dari sinilah ternyata Sasuke tahu bahwa Goemon adalah shinobi juga, yaitu kawan seperguruan dari Saijo. Saat bercengkrama sambil mengenang masa lalu, Saijo mengatakan bahwa dia sudah mempunyai seorang istri dan satu orang anak, sementara Goemon masih tetap dengan pendiriannya, yaitu ingin menjadi bebas. Hal itu membuat Saijo menasehati Goemon sebagai kawan lamanya bahwa kebebasan yang diidam-idamkan bisa membuat orang di sekitarnya menderita, seperti nasib ibu Kohita yang terbunuh, tak lain juga karena gara-gara Goemon. Setelah itu Saijo pergi dan Goemon merenungi apa yang telah dia perbuat selama ini. Kemudian di tempat lain Hideyoshi marah karena dia hampir saja terbunuh. Kemudian dia memanggil semua dan menunjukkan potongan kepala Riki, seorang pembuat teh sekaligus pelayan setia dari Chacha, di mana dia memberikan ancaman kepada semua pejabat agar segera menyiapkan pasukan untuk melakukan perang untuk memperluas wilayah kekuasaan itu. Di sisi lain, Tokugawa memperlihatkan gulungan tersebut kepada Chacha, di mana mereka akan merencanakan pembunuhan kepada Hideyoshi, di mana nanti Chacha akan menerima tawaran untuk menjadi selirnya Hideyoshi, dengan tujuan untuk membunuh Hideyoshi dengan tangannya sendiri. Kemudian Chacha meminta Tokugawa untuk mempertemukan Chacha dan Goemon di tempat di mana mereka berpisah dulu. Kemudian Chacha memberikan kipas angin yang terjatuh saat di istana kemarin kepada Goemon. Lalu Tokugawa juga mengatakan kepada Goemon untuk membunuh Hideyoshi dan menyelamatkan Chacha. Kemudian di sisi lain, Saijo kedatangan tuannya yaitu Ichida Mitsunari yang menugaskan agar Saijo dan rekan-rekannya membunuh Hideyoshi pada saat perayaan pernikahannya dengan Chacha. Dan mau tidak mau Saijo harus melakukannya karena istri dan anaknya terancam dibunuh. Setelah itu Saijo mengasah pedangnya untuk bersiap-siap melakukan misi pembunuhan tersebut. Di sisi lain, Goemon juga melakukan persiapan. Ia mengambil pedangnya yang sudah lama tidak dipakai sama sekali. Kemudian adegan berpindah di mana Hideyoshi dan Chacha melangsungkan acara pernikahan mereka di sebuah kapal yang megah, diiringi dengan beberapa kapal lainnya. Di sana sudah ada Goemon dan Saijo serta shinobi lainnya yang tidak lebih telah siap untuk melancarkan aksi pembunuhan kepada Hideyoshi. Kemudian Tokugawa mulai bernyanyi di mana ini adalah kode untuk Goemon agar mulai melakukan serangan untuk membunuh Hideyoshi. Namun saat itu Goemon malah mengurungkan niatnya karena teringat pesan Obunaga tentang keinginannya untuk membuat dunia damai tanpa perang. Kemudian shinobi yang telah bersiap mulai melakukan penyerangan, dimulai dengan meledakkan kapal-kapal pengawal, dan di mana saat itu juga rombongan Hideyoshi panik dan bingung. Kemudian mereka masuk ke dalam kapal dan dikawal oleh para pengawalnya. Saat itu Saijo yang berada di atas mulai melemparkan rantai dan menjerat leher Hideyoshi naik ke atas dan menggantungnya di tiang. Saat itu juga pengawalnya Hideyoshi tewas dibantai oleh para kawanan shinobi. Kemudian terlihat Tokugawa juga mulai melarikan diri, dan sementara Ichida Mitsunari melihat pembantaian itu dengan santai dan tenang.
Setelah tugasnya selesai, Saijo hendak pergi meninggalkan kapal tersebut. Namun ada hal yang tak terduga baginya. Ternyata Ichida Mitsunari mengarahkan pistol kepadanya dan menembaknya. Di sisi lain, ternyata Gao yang masih hidup itu berusaha menyelamatkan Hideyoshi yang masih tergantung. Ia memotong tali layar untuk meringankan bebannya. Dengan begitu tiang layar kapal akan jatuh ke bawah. Dan kebetulan di bawahnya ada Chacha. Dan untung saja Goemon muncul dari atas dan langsung menyelamatkan Chacha. Tetapi di bawah ada Mitsunari yang mengarahkan pistol kepadanya. Dengan refleks akhirnya Goemon menghancurkan penyangga rantai yang digunakan untuk menggantung Hideyoshi, sehingga Hideyoshi yang berada di atas turun dan Goemon naik ke atas membawa Chacha, dan akhirnya Hideyoshi pun jatuh dengan alas Gao di bawahnya. Dan alangkah terkejutnya Mitsunari melihat Hideyoshi masih bergerak dan ternyata masih hidup. Kemudian Hideyoshi juga menunjuk ke arah Saijo yang ternyata juga masih hidup, dan juga menyuruh Mitsunari untuk menanyakan namanya dan siapa bosnya. Namun karena Mitsunari adalah bosnya, dan akhirnya dia menyuruh bungkam dan mengancam akan membunuh anak dan istrinya jika dia bersuara. Dan akhirnya Saijo pun disiksa dengan kejam. Sebenarnya dia biasa saja melawan, cuman kalau itu terjadi, anak dan istrinya dalam keadaan bahaya. Tapi tidak dengan Goemon mengetahui temannya yang disiksa, dia kemudian bergegas untuk menyelamatkannya. Namun yang terjadi setelah itu apa yang ditakutkan oleh Saijo, di mana istrinya dibunuh dan anaknya dibawa ke tempat Hideyoshi. Dan akhirnya Saijo yang bergegas menuju ke rumahnya memang sudah menemukan istrinya yang sudah meninggal, dan anaknya juga tiba-tiba sudah tidak ada lagi di sana. Dia menemukan surat, jika ingin menyelamatkan anaknya dia harus datang ke tempat Hideyoshi. Dan Goemon seketika menyusulnya. Langsung dihajar oleh Saijo, karena jika saja dia tidak menyelamatkan Saijo, hal ini tidak mungkin terjadi. Hal ini juga sudah diperingatkan oleh Sasuke bahwa Goemon tidak pernah berpikir panjang, dan inilah hasilnya. Setelah sadar, dia menemukan surat untuk Saijo dan dia kemudian bergegas menuju tempat Hideyoshi. Dan sesampainya di sana sudah ada Saijo yang diikat dan disuruh untuk mengatakan namanya. Akhirnya Saijo mengatakan bahwa namanya adalah Goemon Ichikawa, seorang pencuri yang sering meresahkan dan membuat onar. Di mana masyarakat sekitar mengagumi Goemon itu menangis mendengar itu, karena selama ini banyak masyarakat kebutuhannya terpenuhi oleh Goemon. Tak lama setelah itu Saijo akhirnya diceburkan ke dalam bak yang mendidih oleh Hideyoshi. Dan Hideyoshi juga dengan tega dan kejam menjeburkan anak Saijo yang masih bayi, di mana orang-orang yang melihatnya merasa geram dan mulai melemparkan batu kepadanya. Saat semuanya sudah pergi, hanya Goemon yang termenung sendiri dengan penyesalan yang sangat dalam. Dan dia dihampiri Sasuke dan Sasuke menceramahinya. Tetapi Goemon tidak mendengarkannya dan pergi meninggalkannya. Setelah itu dia pergi ke rumah Saijo dan membakar rumah dan mayat istrinya Saijo sebagai penghormatan terakhir kepadanya. Di sisi lain, ternyata Hideyoshi tahu bahwa nama asli dari shinobi yang diceburkannya adalah Saijo dan majikannya yang bernama Mitsunari. Dan Mitsunari pun akan dibunuh oleh Hideyoshi karena tahu bahwa dalang dibalik semua ini adalah Mitsunari. Tetapi saat dia akan dibunuh, tiba-tiba ada suara tembakan dari luar dan dia dengan cepat membunuh semua pejabat tersebut yang akan melakukan pembunuhan kepadanya. Kemudian dia pergi meninggalkan Hideyoshi. Ternyata suara tembakan itu berasal dari prajurit penjaga yang ternyata telah kedatangan Goemon. Dengan keahlian yang terlatih, Goemon sendirian menyerang istana yang dijaga oleh prajurit yang sangat banyak. Tak lama, beberapa saat kemudian datang 3 shinobi lainnya yang datang untuk membantu. Mereka adalah rekan-rekan dari Saijo. Dan pertempuran pun dimulai.
Dengan kemampuan yang sangat luar biasa dan ilmu yang sangat tinggi, akhirnya prajurit sebanyak itu bisa dikalahkan dengan lancar. Meski begitu, 3 orang shinobi rekannya Saijo yang membantunya itu harus mati di tengah pertempuran. Dan hanya Goemon yang masih bertahan. Dan dia sekarang berhadapan dengan pengawal pribadi Hideyoshi, yaitu Gao. Seketika itu juga Gao mengeluarkan pedang besarnya dan pertempuran antara 2 shinobi kuat pun berlangsung. Dan pemenangnya adalah Goemon, di mana dia membelah tubuh Gao menjadi 2 bagian. Di sisi lain, Chacha yang membawa pisau dan akan membunuh Hideyoshi. Namun aksi tersebut dapat digagalkan karena dari awal Hideyoshi sudah tahu bahwa Chacha akan membunuhnya. Setelah itu dia menunggu kedatangan Goemon. Setelah Goemon datang, dia mengajak Goemon untuk menikmati minuman teh terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Di sela-sela itu Hideyoshi pun menceritakan kisah nyata. Kurang lebih intinya seperti ini. Manusia itu tidak akan pernah puas dengan dunia ini, selalu menginginkan hal yang lebih dan tidak pernah merasa kurang puas. Setelah itu langsung Goemon membunuh Hideyoshi. Setelah itu Goemon mencari Chacha dan menemukannya sedang berbaring di tempat tidur, dan Goemon pun akhirnya membawa Chacha bersamanya. Di sisi lain, Mitsunari sedang mempersiapkan pasukannya untuk merebut kekuasaan yang sekarang beralih ke tangan Tokugawa karena berdasarkan surat perjanjian dalam gulungan itu yang memang setelah Hideyoshi meninggal tidak ada lagi yang pantas menjadi penguasa selain Tokugawa, di mana dari sinilah Tokugawa akan memimpin Jepang selama berabad-abad hingga masa itu berakhir pada era Bokumatsu. Kemudian perang yang akan berlangsung antara pasukan Tokugawa melawan Mitsunari, di mana di situ juga Goemon bersiap-siap untuk membunuh Mitsunari yang sudah membuat Saijo terbunuh dengan keji. Dan dia juga ingin menghentikan perang yang akan terjadi. Kemudian perang pun berlangsung, di mana saat itu Goemon datang dengan memakai baju jirah milik Nobunaga. Dia menyusuri kerumunan pasukan yang sedang berperang. Tujuannya adalah membunuh Mitsunari, di mana setelah dekat dia kemudian melompat dengan tinggi dan menebasnya hingga tewas. Setelah itu dia pergi ke tempat Tokugawa berada, namun dia dihadang oleh pengawalnya yang tak lain adalah Hattori, guru yang telah mengajari Goemon dengan keahlian shinobi. Pertempuran pun terjadi. Dalam pertarungan tersebut berlangsung, Goemon berhasil melukai kaki Hattori. Setelah itu dia bergegas menuju Tokugawa, dan di saat dekat dengan niat menyerang Tokugawa, namun sesuatu hal yang terjadi di mana saat itu Sasuke menusuk Goemon. Di mana saat itu Goemon menyerang Tokugawa dengan menggunakan kipas pemberian Chacha. Dan Goemon berpesan kepada Tokugawa untuk menghentikan peperangan dan menciptakan perdamaian. Setelah itu Goemon pergi meninggalkan area pertempuran tersebut dengan keadaan terluka. Dan di saat perjalanan menuju ke tempat Chacha telah menunggunya, tapi Goemon tewas di perjalanan, menyisakan kenangan yang tak akan pernah terlupakan. Dan film pun selesai. Oke, pesan dari film ini, jangan menjadi pemimpin yang haus akan kekuasaan dan kekayaan. Karena sekali Goemon datang, dia akan mencuri habis semua harta milikmu dan memberikan semuanya kepada rakyat. Hehehe. Baiklah, sekian dulu alur cerita film kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bagikan. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.